udah share materinya ya. Iya, Miss. Miss, paling besok aja Angel bayar ya, Miss. Mm-mm. Tadi nggak sempat. Iya. Oke, ini ya materi kita malam hari ini ya mengenai 16 arah mata angin dalam bahasa Inggris dan artinya nama. Jadi kenapa ya kita perlu mempelajari arah mata angin? Karena kalau misalnya kita berbicara, apalagi untuk menanyakan direction, giving direction, ini penting ya. Nah, jadi apa ya itu arah mata angin? Jadi arah mata angin itu dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai point of compass, point of the compass, kompas ya. Mata angin itu kan merupakan teknik navigasi ya, yang digunakan untuk menentukan arah, lokasi, atau keberadaan sesuatu. Nah, kamu bisa ya melihat arah mata angin ini secara langsung atau melalui kompas. Nah, jadi saat ini tuh kompas tuh nggak hanya hadir ya dalam bentuk kompas bermagnet, tapi udah banyak ya hadir sebagai fitur di sebagian besar smartphone. Nah, jadi maka dari itu ya ada dua jenis kompas nih yang bisa digunakan, yaitu kompas analog dan kompas digital ya. Nah, arah mata angin itu kalau yang Kak Angel tahu ada berapa kok arah mata angin tuh yang umum, secara umum. Timur. Ada 4 Mm-mm. kan kalau yang biasa di Kompas. Empat apa aja tuh? Timur, Barat, Utara, Selatan. Ya, jadi secara umumnya ada 4 arah mata angin ya yang utama yang dijadikan petunjuk arah geografis yaitu north utara, south selatan, west barat, dan east itu adalah timur. Nah, namun sebenarnya ada 128 arah mata angin ya yang tercantum dalam kompas. Tapi relax ya, kita hanya akan membahas ya 16 arah mata angin yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kamu seseorang yang menjalankan profesi di laut, sepertinya 128 arah mata angin itu penting ya untuk dikuasai. Nah, kemudian kamu bisa lihat nih di halaman kedua tuh ya ada gambarnya ya. Ada north, north, northeast, northeast, west, northeast, terus kemudian ada east, east, southeast, ada southeast, south, southeast, south, south, southwest, kemudian southwest, west, southwest, west, west, northwest, kemudian northwest, dan north, northwest ya. Nih kita lihat ya definisinya untuk nomor 1 ya. North itu adalah utara. North northeast itu adalah utara timur laut. Northeast timur laut. East northeast timur timur laut. East itu timur. East southeast timur tenggara. Southeast tenggara. South southeast selatan tenggara. South selatan. South Southwest selatan barat daya. Southwest barat daya. West Southwest barat barat daya. West barat. West Northwest barat barat laut. Northwest barat laut dan North Northwest utara barat laut. Ya. Jadi tinggal disebutin aja tuh ya. Yang penting kamu hafal 4 itu ya. Mana yang mana utara, timur, barat itu ya. Jadi tinggal diucapkan aja. Nah, jadi dari daftar 16 arah mata angin di atas ya, sebetulnya dia itu terbagi ke dalam 3 jenis point of compass ya, yaitu arah mata angin primer, arah mata angin sekunder, dan arah mata angin tersier. Nah, selain itu perlu ya diketahui kalau arah mata angin itu umumnya akan selalu ya dikaitkan dengan derajat rotasi dalam lingkaran unit ya. Sekedar intermezzo aja. Jadi sebuah langkah dalam perhitungan navigasi itu berasal dari trigonometri ya. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu adalah for cardinal direction atau direction. Jadi arah mata angin primer atau kardinal. Nah, jadi arah mata angin kardinal ini berada pada interval 90 derajat ya. Jadi searah jarum jam. Yaitu ada north, east, south, dan west ya. North ya. Kemudian ini adalah east ya. West dan south. Nah, yang kedua adalah for
intercardinal atau ordinal direction. Arah mata angin sekunder, yaitu terdiri dari northeast, southeast, southwest, dan northwest. Nah, yang ketiga adalah eighth half wind, jadi arah mata angin tersier, ya. Itu terdiri dari north northeast, east northeast, east southeast, south southeast. Ini ada definisinya ya. Jadi north northeast itu utara timur laut, east northeast itu timur timur laut, east southeast timur tenggara, south southeast itu selatan tenggara, south southwest selatan barat daya. Ya, west southwest barat barat daya, west northwest itu barat barat laut, ya, north northwest utara barat laut. Nah, ini ya contoh kalimat menggunakan arah mata angin ya dalam bahasa Inggris, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dalam bahasa Inggris ya kita dapat membagi arah mata angin itu ke dalam tiga fungsi parts of speech, yaitu arah mata angin yang digunakan sebagai kata sifat ya atau adjektif, arah mata angin sebagai adverb, dan point of compass sebagai noun alias kata benda. Jadi coba kita lihat ya contoh kalimatnya. Yang pertama adalah arah mata angin sebagai kata benda atau noun ya. Jadi ini contoh kalimat arah mata angin yang berposisi sebagai kata benda. Contohnya is maksudnya is ini adalah timur ya. Is my favorite direction because there is a beautiful sun that appears every morning. Jadi timur merupakan arah favoritku karena ada matahari yang muncul dengan indah di setiap pagi. Ya, kemudian yang kedua, arah mata angin sebagai adjektif atau kata sifat. Yang kedua ya, jadi adjektif adalah kata sifat ya yang berperan untuk memberikan informasi lebih lanjut dari sebuah noun atau kata benda. Nah, salah satu adjektif yang diambil dari arah mata angin adalah western ya atau barat-baratan. Itu termasuk kata sifat ya. Jadi berkaca pada kehidupan di belahan bumi bagian barat seperti Eropa dan US. Contoh kalimatnya, Nikita Mirzani lives with Western culture in Germany. Jadi Nikita Mirzani hidup dengan budaya barat di Jerman ya. Nah, itu termasuk sebagai kata sifat jadi western culture. Nah, untuk yang tiga, arah mata angin sebagai kata keterangan atau adverb. Arah mata angin ini sangatlah sering ya kita gunakan sebagai adverb of place atau keterangan tempat dalam sebuah kalimat. Jadi contohnya, just like the sun, the moon rises from the east. Jadi sama seperti matahari, bulan pun terbit dari arah timur. Ya. Nah, ini kosakata yang sering ya berhubungan dengan arah mata angin. Contohnya adalah bearing, artinya posisi tepat. Biasanya posisinya ini diukur dari arah utara. Kemudian ada cardinal points ya, poin kardinal mata angin utama, kompas, sudah tahu ya kalau kompas artinya kompas untuk menentukan arah mata angin dengan bantuan jarum. Nah, kemudian ada eastward ke arah timur, northwards ke arah utara, westward artinya ke arah barat, kemudian to atau to dalam kurung ya, dalam kurung to, kemudian face artinya menghadap atau mengarah, kemudian ada southwards artinya ke arah selatan, kemudian ada to yang dalam kurung to, kemudian go artinya pergi atau menuju, ada to turn artinya berbelok. Nah, ini ada catatan ya. Untuk membedakan apakah suatu mata angin sedang digunakan sebagai noun atau adverb, perhatikan preposisi yang digunakan. Jadi biasanya menggunakan preposisi in, on, at, from, dan di ya menunjukkan bahwa arah mata angin ini berfungsi sebagai noun yang bermakna suatu tempat atau wilayah itu yang berada di area tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu tempat menggunakan preposisi in, on, at, from, dan di, maka itu disebut sebagai arah mata angin yang bersifatnya sebagai noun atau adverb ya, kata benda atau kata keterangan. Nah, sedangkan fungsi arah mata angin yang sebagai adjektif itu terlihat dari penggunaan yang disandingkan dengan nama benda atau wilayah. Jadi selanjutnya ejaan huruf di depannya menjadi huruf kapital ya, menyesuaikan nama tempat yang disifati. Misalnya Southeast Asia, kan hurufnya besar semua ya. West Sumatra, East Java, dan lain-lain sebagainya.
Ya, sampai sini kira-kira kayak ini, Kak Angel ada pertanyaan? Belum sih, Miss. Oke, belum ya. Kalau gitu kita masuk ke ini. Example, exercise. Hmm. Oke. Nah, di sini kayaknya ada papan nih. Ini bisa dipakai nggak sih ya papan ini? Sebentar. Miss, Ya. Angel kan kemarin dibilang bapaknya hari Jumat katanya ada bimbingan. Mm-mm. Takut aku, tapi nggak tahu deh. Cuman maksudnya takutnya nanti pulangnya sampai malam gitu loh. Mau diganti. Iya, cuman maksudnya biasa kan jam jam berapa, setengah 8 ya, Miss ya? 20.40. 20.40. Oke, oke, oke. Kalau di atas itu masih ada kosong, Miss. Kosong? Kosong. Ya Dua udah satu berarti empat puluh. udah Eh, nanti aku. tunggu. Belum tahu nih jadwalnya soalnya masih kosong. Aku belum dapat murid baru soalnya. Ya, takut aku nanti aku pulangnya kemalaman. Mm-mm. Takutnya nggak ini. Nanti maksudnya kalau misalnya Angel kabarin Miss, nanti Angel baru pulang Boleh. ini bisa les, bisa kan Miss? Iya. Kabarin Kalau aja. misalnya kosong, kalau misalnya Mm. enggak ya nggak masalah, nanti diganti lagi gitu. Iya. Soalnya bimbingan hari Jumat. Oke. Nah, oke, sebentar nih ya. Nih, coba. Rumah saya berada di utara. Di manakah letak rumah kamu? Rumah saya berada di utara. Di manakah letak rumah kamu? Ditranslate ya, bukan dijawab. Jawab bingung. Ditranslate. How do you say it in English? Jadi apa? Rumah saya. Rumah saya berada di utara. Mm-mm. Hmm. Terus, eh, pakai pun ya, ini ya. Kamu Hmm, bisa lihat ini nggak? apa? Aku lagi share apa namanya nih? Ya bisa. Ada Oh bisa putih-putihnya ya? kan? Apa? Yang ada putih-putih titik. Iya. Ini whiteboard ya. Hmm. Rumah saya. Apa rumah saya? My house. Mm-mm. Terletak Ini berarti pakai in ya? berada in ya. Berdirinya ini, berdiri. Beradanya ini pakai stand ya, Miss? No? Berada pakai in. Atau atau My my house. house is in gitu? No. Enggak, langsungin aja. Rumah saya terletak di Oh, langsung in berada. aja. Berada Rumah saya berada di utara. tadi no. Di mana letak rumah kamu? Di mana letaknya, Miss? Hmm. My house in No. pakai di ya. Di north. Di mana letak rumah kamu? Jadi apa? Where Di mana is apa? Where? your
Where is location your house? Where is your house? Kayak gitu Location. ya. Di mana letak rumah Langsung kamu aja. tuh langsung aja ya. Selanjutnya, Indonesia adalah negara yang berada di Asia Tenggara. Location. Indonesia. Coba. Apa tadi? Indonesia adalah negara yang berada di Asia Tenggara. Ya. Negara gitu. Indonesia. Country. Indonesia apa? Indonesian. Uh-uh. Indonesian. Iya, Indonesia. Adalah Indonesian is the country gitu kan? the country. Terus yang berada. Langsung aja Yang nih. bahasa Inggrisnya apa? Yang. Itu which Apa? ya, Miss? Bisa which, bisa that ya. That ya. That apa? Yang berada di Asia Tenggara apa? In Asia Tenggara what is that? That located. Asia Tenggara apa? Bukan Cina. Coba dilihat di materi deh. Ih. Selatan. Hah? Asia Tenggara. Apa? Berarti Southeast Asian gitu. Di Bali. Apa tadi ya? Southeast Asia. Iya. Southeast Asia. Ya, jadi gini ya. Indonesia is the country that located in Southeast Asia. Ya, dibalik. Iya, di Bali. Selanjutnya, terdapat banyak negara yang berada di Asia Tenggara. Terdapat banyak negara yang berada di Asia Tenggara. How do you say it in English? There are gitu. Ya, there. There Apa? are many countries. Mm-mm. There are banyak negara. That atau bisa juga located-nya. There are many There are many countries. countries that in Langsung. In nggak usah pakai that mana? lagi. Asia Tenggara? In Southeast Asia. Southeast Asia. Or Ya. Asia. Southeast Asia. Ya, udah benar ya.
Selanjutnya, angin kencang berhembus dari arah barat ke laut. Dari arah barat laut. Angin kencang berhembus dari arah barat laut. Angin kencang. Angin kencang Hembus. berhembus dari arah barat laut. Angin winds ya. Wind. Wind. Bukan apa tadi kamu baca, bukan Pakai gitu. S. No. Wind. Wind, nggak pakai S. Gitu. Jadi apa? Angin kencang apa? Strong wind gitu ya, Miss? No? Iya. Iya benar. A strong wind berhembus So, ya. No. berhembus apa? Blow. No. Blow itu kan bentuk Blows. pertama. Bentuk keduanya apa? Blow. Kan ini bentuk pertama. Bentuk kedua. Kenapa pakai bentuk kedua? Karena anginnya kan angin kencangnya sudah berhembus. Bentuk keduanya apa? Blows. No. Hah? Blue ya? Blue. Tulisannya gitu tuh. Bacanya blue. Blue. Dari arah barat laut apa? Dari arah barat laut. Northwest. Dari apa dari? Off. From. From ya. From. From apa? Arah barat laut. Coba dibuka lagi materinya. From north. Apa tadi? Northwest, Miss. From. The. Northwest. Jangan lupa the-nya. Itu The. selalu pakai the kalau untuk orang Atani. Ya. Hmm. The Northwest ya. Dan terus tadi kan perbedaan apa tadi kamu bilang of sama from. Kalau of itu kan artinya bagian dari, bagian dari atau part of apa gitu. Misalnya dia adalah anggota boy band. Jadi kan dia adalah member dari anggota boy band. Maksudnya kan dia bagian dari anggota boy band. Jadi makanya pakai of. He's a member of boy band. Pokoknya yang itu misalnya bagian dari baru bisa pakai itu ya, of. Tapi kalau lain dari itu baru pakai from. Jadi from ini apa namanya ya? Kalau from itu kalau misalnya di surat gitu ya. Dari ya. Nah, jadi ya kalau from itu biasanya ya digunakan untuk menyatakan asal. Asal sesuatu. From itu artinya asal dari sesuatu. Ya. Sementara of itu biasanya kepemilikan, menyatakan kepemilikan. Kepemilikan. Nah, misalnya kalau misalnya dia adalah anggota member dari band Korea, kan artinya dia miliknya anggota band Korea, anggota boy bandnya Korea gitu maksudnya ya. Itu kenapa jadi verb 2, Miss? Karena anginnya sudah berhembus, angin kencangnya itu udah berhembus gitu ya. Makanya berubah jadi past tense. Oh iya, udah terjadi ya. Udah terjadi. Oke, dari sini udah tahu ya perbedaannya of sama from. Udah, Miss. Udah ya. Kalau misalnya from itu kan asal dari sesuatu.
Ya. Jadi ini angin kencang berembus dari arah mana gitu anginnya berembus ya. Kemudian saya melihat truk biru keluar dari arah barat menuju timur. Saya melihat truk biru keluar dari arah barat menuju timur. Gimana? How do you say it in English? Angkat baru. I melihat truk biru. Berarti ini terjadi pasti juga. Iya. I saw. I saw. Apa sih? Bacanya saw, W-nya nggak dibaca. Saw. I saw Truk biru a blue truck gitu mas, no? a blue truck ya. Ah ya, Truck, coba baca. truck bacanya. Ya. Bacanya kan U itu dibaca A. Terus I saw a blue truck Keluar. Wait, keluar apa? go out. Yes, nih. Pergi dong itu. Eh, Go itu kan pergi. Keluar apa? Ini aku kasih tahu bentuk verb one aja ya. Come out. Jadi come up from. Apa tadi? Barat Timus. direction. Direction south. Nah, ini west. Come-nya pakai verb ing ya, karena artinya truknya itu sedang keluar atau baru mana sih bahasanya? Baru keluar. Sedang berlangsung ya. Kegiatannya jadi sedang berlangsung jadi menggunakan verb ing. Jadi I saw a blue truck coming out dari arah barat menuju timur apa? Direction west. Arah barat. Darinya apa dari? Balik. West direction. Dari. Oh, from. From. Terus? West direction gitu mas. Dari arah barat menuju timur. Kamu coba buka materi deh. Soalnya jangan pakai Google Translate, lihat dari materi aja. Arah barat apa bahasa Inggrisnya? Tadi ada direction gitu kalau arahnya. Kamu pakai Google Translate ya? Enggak, tadi aku udah nengok arahnya itu artinya direction. Cuma aku lupa. Oh, west direction. Coba apa tadi? Arah barat. Iya. Arah barat apa? West direction, no, Mi? Kayaknya nggak ada pakai direction deh. Nggak ada ya, langsung aja ya. West. Ya, West to north gitu. Menuju apa? Bukan to ya. To kan? From the west ya ketinggalan ini. The west towards ya.
towards the east ya. Ya. Ya, jadi gitu ya. Towards, kita pakainya towards. Jadi menuju itu towards ya, bukan to. Kalau to itu untuk. Ada. Ya. Selanjutnya, apa saja negara yang berada di Asia Selatan? Apa saja negara yang dari Asia Selatan? What is what is the country? What countries? What countries? Yang berada? Apa? Langsung aja bisa. Jadi langsung in ya. In Yang berada kan in. Asia Selatan apa? South Asia. Ya, South Asia. Bukan Asia, Asia. Karena A itu kan dibaca E. Asia. Asia. Coba diulang. Asia. What countries? In complete sentence? What countries in South Asia? Yeah, what countries in South Asia? Apa saja negara yang termasuk Eropa Timur? Eropa Timur. Apa saja negara yang termasuk Eropa Timur? What countries include In East Europe. Langsung aja. Kan kalau yang tadi apa? Apa saja negara yang berada di Asia Selatan? What countries in South Asia? Langsung kan? Apa saja negara yang termasuk Eropa Timur? What countries in East Europe? Coba dibaca. Punya kurang itu, Miss. Hah? Oh iya. Ini. Countries. Yes. Ya. Coba dibaca incomplete sentence. What countries in East Europe? Europe. Bacanya gini nih, Europe. Tuh yang dalam kurung. Bisa? Oke. Coba dibaca ulang. What countries? What countries in East Europe? Ya. What countries in East Europe? Mengapa kamu berlari dari selatan ke utara setiap hari? Mengapa kamu berlari dari selatan utara setiap hari? Ini past ya? Mengapa kamu enggak? Present. Kan ada kata setiap. Ayo, lupa ya. Oh iya, setiap hari ya? Jadi kalau ada kata itu setiap hari Senin, itu kan artinya habit, kebiasaan. Jadi pakainya apa? Tensesnya simple, present tense. Why?
Why you? Why do? Udah aku tulis di sini di whiteboard. Kamu nggak lihat ya? Pakai ini. Why do you? Why do you? Gitu kan? Mm-mm. Why Berlari? you run? Mm-mm. Berlari from south. Pakai the ya, Miss? No, no. Nggak. Enggak. Oh, cuman pakai in. Tadi yang pakai in South Asianya itu nggak pakai the. Mana? Yang sebelumnya. Tadi kan what countries in South Asia langsung. Itu nggak pakai the juga. What countries in South Asia? Iya pakai the. What countries in the South Asia? Ya. Berarti pakai the kan, Miss? Tinggalannya. Berarti yang in on at-nya itu pakai the. Hmm? Oh, nggak semuanya ya. Iya, nggak semuanya. Why do you run from south? Dari selatan ke utara. Um, itu dari apa ya? Apa? Towards ya, Mas. No? Apa? Atau langsung to. To. Yang mana nih? Pakai towards kan? Tuh. Pakai to. Kalau tadi kan menuju. Kalau ini ke. Yuk. Itu utara. North. Every day. Jadi why do you run Run from south, south to north, north ya? Every day. day. Oke. Oke, selanjutnya. Kami bersembunyi di sebelah barat bangunan. Bersembunyi itu hide. Ya, Um, we hide itu langsung aja. hmm. Kita bantu. We, We are, ya yes. benar, we hide Oh, langsung aja. We di hide. Bersembunyi di sebelah barat bangunan. sembunyi gimana? Hide. We hide, benar. Sebelah barat. Di sebelah barat. In, Hmm. kan sebelah ya. Itu ada ngaruh? Enggak. Hmm? Atau langsung aja in west, in the In west. the west Ya kan? In the mm-mm, west of
West of bangunan. Bangunan apa? Building. We hide. Coba dibaca. We hide in the west of the building. Ya, we hide in the west of the building. Selanjutnya. Anissa berlari ke arah timur kota setiap hari. Anissa Berlari ke run arah timur kota tunggu. Karena ada kata setiap hari, jadi pakai apa? present. Ya. Karena subjeknya Anissa, maka kata kerjanya menggunakan apa? Is. Bukan, nggak ada to be ya dalam present tense. Kata kerjanya, kalau dalam present tense nih aku ingetin lagi. Simple present tense, rumusnya apa? Subjek ditambah verb one. Baru objek tambah modifier. Ya kan? Ya. Nah, kalau verb one-nya pakai apa? S atau IS. Di Anissa. Nah, yang pakai ini, yang pakai subjeknya yang pakai S dan IS tuh untuk siapa aja? Berarti runs gitu. Coba lihat dulu yang pakai subjek apa verb one ES, S dan ES ini untuk siapa aja subjeknya? Oh, he see it. He see dan it. Kalau subjeknya itu, ada satu lagi. Ini baru pakai apa? E atau ES. Kalau subjek lagi, yang satu lagi, I. Pakainya apa? Jadi pakai apa ini sekarang? Anissa ini apa siapa? Subjeknya apa dan termasuk apa? Terus pakai verb berapa? Pakai ES apa enggak? Lupa ya. Lupa. Udah aku tulis tuh. Verb one. Kalau Anissa pakai apa? Pakai Udah aku S. tulis. Apa? Bisa kamu lihat di situ. Jadi kalau simple present tense, subjek ditambah verb one, verb one-nya ditambahkan E atau ES, kemudian diikuti oleh objek dan modifier, ya kan? Kalau subjeknya he, she, it, bisa menggunakan E atau ES, dan hanya untuk kalimat positif. Nah, kalau I, we, you, they, menggunakan verb one, hanya untuk kalimat negatif dan tanya. Kalau ini jadi pakai verb berapa? Verb apa? Pakai E apa ES apa enggak? Enggak. Berarti Kenapa langsung enggak? Hah? Oh iya. Anisas gitu, Miss. Kata kerjanya apa? Runs kan? Iya, terus kenapa yang ditambahin kata S-nya di Anissa?
Iya, tadi aku udah bilang, cuman Miss bilang bolak-balik aku jadi ragu. Iya, kan aku belum selesai ngejelasin tadi. Dari Jadi sekarang ke arah timur. berlarinya pakai apa? Trans pakai S. Mm-mm. Ke arah timur. To the east. Mm-mm. Hmm, of town ya. Hmm? Kota itu town. City. Tahun itu lebih kecil ya daripada city. City. Apa? Setiap hari apa? Every day. Ya, coba dibacain complete sentence. Anissa runs to the east city every day. Anissa runs to the east city every day ya. Every day. Ya. Nah, ini artinya ya, perbedaan antara town dan city. Nah, kalau town itu sering diartikan sebagai kota kecil ya, kota yang tidak terlalu ramai dan padat. Nah, kalau di Indonesia itu contohnya seperti kota Tegal, Brebes, dan Garut ya di Pulau Jawa. Kota-kota tersebut itu bisa dibilang lebih kecil ya daripada kota yang lainnya seperti kota Jakarta, Bandung, dan juga Bogor. Ya, jadi kota kecil sih. Kalau kota kan kota apa? Kota Jakarta ya, itu lebih besar daripada kota-kota yang kecil. Jadi kalau Tegal itu maka bisa disebut dengan town, tapi bukan city. Dia akan menjual tanahnya yang berada di bagian selatan. They will Mm-mm. tanah itu land ya, Miss? Land. Hmm? Menjual sell. Ya. She will sell her land gitu. Tanah itu Mm-mm. ya. Her land. Hmm, yang berada. Langsung aja berarti. Ya. In the tapi di bagian ya. Atau of tapi bagian kan of Udah benar in the part ya. In the part selatan apa selatan? part. South part gitu. Ya, south part. Coba dibaca. She will sell her land in the south part. Ya, she will sell her land in the south part. Ya. Selanjutnya, coba. Sampai sini ada ini nggak? Kesulitan? Nggak ada. Kalau kamu mau pergi ke Masjid Agung kota ini, kamu bisa berjalan menuju ke arah utara. Jalan Simokerto, kemudian belok kiri ke arah timur.
Kamu, if you, Kalau kamu mau pergi ke arah utara, kalau kamu mau pergi ke Masjid Agung kota ini, kamu bisa berjalan. if you want gitu Miss, to go. Ya benar. To go to mosque. Bukan, bacanya mosque. U sama E-nya nggak usah dibaca. Mosque saja. Mosque. Ada Q-nya dibaca. Mosque. Ada Q-nya. Mosque. Gitu. Coba. If you to go to, If you, kalau mau apa mau? Bahasa Inggrisnya mau. lupakan one-nya. If you want to go to mosque ya. Masjid Agung apa? Masjid Agung. Bukan masjid. Masjid Agung apa? Great mosque. Ya. Kota ini. Di situ Kamu bisa berjalan menuju ke arah utara, Jalan Simokerto, kemudian belok ke arah timur. Jadi gimana? if you want to go to Great Mosque. If you want to go to the Great Mosque, dari apa? Dari kota ini apa? From this city. Nah, karena ini kan Masjid Agung ini kan bagian dari kota. Part of city. Jadi pakainya of the City. Terus apa? You can walk. Menuju apa tadi menuju? Towards ya benar. Towards. Menuju ke arah utara. Utara apa? North. Ya, pakai the. Ya. Towards the north. Kemudian apa? Menuju ke arah utara Jalan Simokerto. Jalan aja ya. Off. Jangan lupa off. Jalan, boleh jalan. Jalan Simokerto. Lalu? Atau Simokerto address gitu nggak bisa. Kemudian apa bahasa Inggrisnya? Kemudian and then kemudian belok ke arah timur. Jadi then turn, belok. Ya. Then turn to the east.
Ya, atau langsung aja bisa bilang turn east juga boleh. Ya, Hmm. cobain complete sentence. If you want to go to the great mosque of the Mosque. city, Q-nya yeah, dibaca. Mosque. Mosque. Gimana? mosque, Ya. mosque. Ya. If you want to go to the great mosque of the city, you can walk towards the north of Jalan Simokerto, Hmm. then turn the east to the east. Ya. Sampai sini nggak ada apa? Ada pertanyaan nggak? Ada yang susah? No, miss. Nggak ada. Mudah ya? Lumayan lah. Paling tensesnya aja yang masih. Ya, tenses memang. Balik lagi ke tenses ya. Oke. Kemarin aku ada nanya ini deh ke Kak Angel testimoni. Oh iya, astaga. Lupa, miss. Tenggelam ya? Bukan lupa. Oh, kirain tenggelam. Boleh di sini aja deh. Astaga. Di video aja sini. Kalian kalau ada saran, masukan. Video, miss. Iya, ini kan direkam, direcord. Nggak di apa ya? Nggak di. Nanti di-share rekamannya ya. Hmm, udah bagus. Hmm, paling, Ini kamu udah bulan keberapa ikutan nih? nah itu aku juga nggak hafal, miss. Dari kapan ya? Udah Bulan 2 4 kayaknya. bulan kali ya? Hah? 4 Iya, bulan 3 ya? bulan. 3 3 bulan, 4 bulan bulan. lebih deh. 4 Ah, bulan ya? Gimana progresnya? udah lumayan. Karena Mm-mm. yang bisa dibilang bahasa Inggrisnya itu kayak nggak bisa sama sekali gitu. Ibaratnya, Awal-awal ya? jadi kayak udah lancar gitu loh. Udah mulai sedikit lancar. Uh-uh. Ada Paling saran, masukan? masukannya dari sini. Paling apa suka kecepatan terkadang. Masa? Kalau bisa Iya, kecepatan kamu bisa bilang apa? iya, I know. Apa? Pelan-pelan gitu atau bisa diulang lagi nggak gitu? Karena sambil nulis gitu misalnya. Um, ya bilang aja kapan kamu mau minta pelan gitu. Iya. Ya, just request. Atau bilang aja, can you repeat that again? Bisa diulang lagi nggak gitu ya? Bisa diulang lagi nggak? Iya, yang mana? Yang Maksudnya mana yang mau diulang? Oh, yang kamu tadi cuma itu praktis. enggak, Miss. Iya, cuman kan Miss bilang Oh, ada ya, kasih masukan enggak. kirain kamu mau ngulang lagi. No, 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 no. Atau kamu bisa bilang, can you repeat that, Miss? Gitu. Iya. Iya, oke. Sekarang Hmm. kecepatan nggak nih? Enggak sih, Miss. Oke, Lupa, thank you so much kadang ya. lagi nulis jadi kata. Hmm. Ya, nanti aku share juga nih videonya buat kamu ya. Oke, thank you so much, Kak. Waktunya kita udah habis nih. Ya, Mm. Thank you so much ya. apa, Miss? Iya, have a good night. See you tomorrow kalau memang sempet ya. Ya. Bye.